Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Ramadan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Metode Role Playing dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 MTS Al-Amanah Kota Bandung. Dalam kesempatan kali ini, peneliti akan menjelaskan pertama terkait dengan latar belakang masalah, kedua terkait dengan tujuan penelitian, yang ketiga terkait dengan landasan teori, yang keempat terkait dengan metode penelitian, dan yang kelima terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian kali ini adalah kurangnya variasi metode pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berimbas kepada rendahnya hasil siswa yang masih di bawah nilai KKM yang ditentukan, yakni 70,0. Berdasarkan temuan di lapangan, khususnya kelas 7, dari 3 kelas yang berjumlah 81 peserta didik, sebanyak 75% nilai siswa masih di bawah nilai KKM yang ditentukan. Hal ini membutuhkan alternatif metode pembelajaran yang menarik. Seharusnya, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tidak cukup diajarkan dengan metode konvensional saja, akan tetapi harus dipadukan dengan banyaknya alternatif metode pembelajaran yang menarik. Menurut Bien dalam bukunya bahwa pembelajaran sejarah seharusnya disajikan secara menarik dan berkesan, sehingga menimbulkan minat untuk orang mempelajarinya dengan harapan nilai siswa dapat dibenahi. Banyak sekali alternatif metode pembelajaran yang menarik untuk disajikan kepada siswa, salah satunya adalah metode role playing itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Dalam penelitian kali ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar sejarah kebudayaan Islam sebelum digunakan metode role playing. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan metode role playing. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar setelah menggunakan metode role playing. Yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode role playing terhadap hasil belajar sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah role playing dan hasil belajar. Role playing menurut Sanjaya adalah metode pembelajaran berbasis simulasi yang mengkreasikan peristiwa sejarah pertama. Kedua, mengkreasikan peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang muncul pada masa mendatang. Hal ini sejalan dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran SKI berbicara terkait tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu pertama. Kedua, salah satu tujuan dari pembelajaran sejarah adalah untuk mengambil ibroh dari pelaku sejarah tersebut yang kemudian harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah metode role playing ini digunakan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, maka para siswa-siswi akan mendapatkan hasil belajar dari apa yang telah digunakan menggunakan metode role playing itu sendiri. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang pertama, pendekatan dan metode. Pendekatan dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan metode eksperimen dengan desain non-qualivalent control group. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kali ini berjumlah 81 peserta didik, sedangkan sampel yang digunakan 56 siswa yang terdiri dari 2 kelas, yang masing-masing kelas terdiri dari 28 peserta didik. Yang ketiga adalah teknik analisis data. Dalam penelitian kali ini adalah tes terbagi 2, pretest dan post-test, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Yang keempat adalah analisis data. Dalam penelitian kali ini menggunakan statistik inferensial, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji t-test menggunakan bantuan SPSS versi 25. Yang kelima adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil belajar sebelum menggunakan metode role playing. Kelas A memperoleh nilai rata-rata 52,98, sedangkan kelas B memperoleh nilai rata-rata 50,95. Dapat disimpulkan dari kedua kelas tersebut masih di bawah nilai KKM yang ditentukan sekolah, yakni 70,0. Yang kedua adalah pelaksanaan metode role playing. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran terkait dengan metode role playing itu sendiri. Yang kedua, guru membagi kelompok ke dalam 3 kelompok kecil. Yang keempat, siswa mengamati tayangan video berkenaan dengan apa saja sih yang harus dibawa di dalam pementasan drama. Yang selanjutnya, siswa menampilkan pementasan drama, sementara kelompok lain menyimak dan memberi tanggapan. Yang kelima adalah guru memberi evaluasi jika dalam pementasan drama terdapat hal-hal yang janggal. Yang ketiga, hasil belajar setelah digunakan metode role playing.
Kelas A atau kelas eksperimen yang menggunakan metode role playing memperoleh nilai rata-rata 82,14. Sedangkan kelas B yang menggunakan metode konvensional memperoleh nilai rata-rata 72,04. Dapat disimpulkan dari kedua kelas tersebut, metode role playing ini lebih efektif karena nilainya lebih tinggi, yakni 82,14. Yang keempat adalah pengaruh metode role playing terhadap hasil belajar yang terfokus kepada uji hipotesis dengan dasar keputusan. Jika nilai SIG 2 TILET lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh metode role playing. Sedangkan jika lebih dari 0,05, maka tidak dapat pengaruh. Sedangkan nilai SIG 2 TILET dalam penelitian kali ini bernilai 0,00, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat metode role playing terhadap hasil belajar siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Agung Muhammad Ramadan. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.